its consent. Nasrullah's critics say his political muscle came from the group's weapons. It did take over much of West Beirut in 2008, Lebanon. Apa sih yang kalian ketahui tentang negara ini? Negara Mediterania Timur yang tanpa gurun pasir, kota tertua di dunia, atau karena tempat lahirnya sang penyair cinta, Khalil Gibran. Marhaban bikum fi Lubnan. Lebanon merupakan negara konsesionalisme yang terletak di Asia Barat, di mana letak geografis termasuk ke dalam wilayah Timur Tengah, berbatasan dengan Suriah di utara timur, Israel di selatan, dan ibu kotanya yang terletak di Beirut. Dengan total luas wilayah 10.452 km persegi, Lebanon memiliki 6 provinsi yaitu Beirut, West Lebanon, North Lebanon, South Lebanon, Nabatsi, dan Bekaa, dengan Arab yang menjadi bahasa resmi negara ini. Meskipun begitu, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan, bisnis, dan pemerintahan, Lebanon juga menggunakan bahasa Prancis dan bahasa Inggris yang menjadi bahasa minoritas yang diakui. Pada tahun 2023, populasi penduduk di Lebanon diperkirakan mencapai 5.432.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 0,796%. Kirakan Islam 54%, 40,5% Kristen, dan 1%-nya kelompok minoritas kecil Yahudi. Di sisi lain, Lebanon menjadi negara yang memiliki emigran terbanyak dibanding penduduk yang masih menetap di tanah air mereka sendiri. Ada sekitar 16 juta atau 5 kali lipat dibanding jumlah penduduk di tanah air. Orang keturunan Lebanon yang tersebar di seluruh dunia yang terbanyak adalah di Brazil. Pada tahun 1948, United Nations Relief and Wars Agency mencatat ada sejumlah 394.532 pengungsi Palestina sejak pecahnya Perang Saudara Suriah. Lebanon juga menampung sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah. Hal ini menjadikan Lebanon sebagai negara yang menampung jumlah pengungsi Suriah terbesar kedua di dunia. Negara ini juga telah menjadi pusat komersial dan budaya yang sibuk di Timur Tengah. Setelah Perang Dunia II, pelabuhan Beirut memainkan peran penting dalam aktivitas komersial Lebanon. Hal ini menjadikan Beirut sebagai pelabuhan Arab terpenting di Mediterania Timur yang melayani dunia Arab. Namun, tahun-tahun penuh gejolak kekacauan domestik seperti krisis ekonomi yang diakibatkan persentase pengangguran mencapai 25%, utang publik yang sangat tinggi, inflasi yang tidak terkendali, dan hampir sepertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan yang diperparah oleh pandemi COVID-19 dan ledakan di pelabuhan Beirut pada Agustus 2020 lalu menjadi pukulan telak seisi negeri ke jurang kebangkrutan. Banyak infrastruktur penting yang rusak karena ledakan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar hingga memperburuk kondisi ekonomi di Lebanon. Meskipun berada di ambang karam, Lebanon tetap berusaha memulihkan krisis ekonomi dan kemanusiaan dengan cara mengajukan dana talangan dari Dana Moneter Internasional, meningkatkan kerjasama internasional dengan negara-negara lain. Di sisi lain, Direktur Jenderal WHO mengatakan bahwa sistem kesehatan Lebanon kewalahan menghadapi serangan, menyebabkan hampir 100 kematian dan memaksa lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Berbagai krisis dihadapi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk 169 kasus wabah kolera. Meskipun mengalami krisis pendidikan akibat para guru menggelar aksi protes untuk menuntut penyesuaian gaji yang lebih tinggi, dan pecahnya serangan udara besar-besaran oleh Israel di Lebanon tak menurunkan kualitas penduduk di Lebanon yang tergolong baik. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2021, Lebanon menduduki peringkat ke-7 dalam kualitas pendidikan secara keseluruhan dan peringkat ke-3 dalam sains dan matematika.
Bahkan angka literasi negara ini adalah 95,07%. Nah, gimana sekarang? Tahu banyak kan tentang negara Lebanon? Dari negara ini, kita banyak belajar tentang bagaimana tetap berdiri di bawah hantaman badai. Seperti pohon cedar, Lebanon yang tegak kokoh di atas tanah airnya yang indah, memupuk semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyatnya untuk menjadi negara yang kuat, sejahtera, dan damai. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope